Di sini kita mengerti teologi keselamatan. Mana lebih dulu? Bertobat dulu baru diselamatkan atau diselamatkan dulu baru bertobat? Mana lebih dulu? Banyak orang nggak berani jawab. Lebih dulu mana? Bertobat dulu baru diselamatkan atau diselamatkan dulu baru bertobat? Yang benar adalah bertobat dulu baru diselamatkan atau diselamatkan dulu baru bertobat? Gabriel, yang betul apa? 1, bertobat dulu baru diselamatkan. 2, diselamatkan dulu baru bertobat. Yang benar 1 atau 2? 2. Ini anak-anak muda kalau Tuhan datang langsung masuk surga. Amin. Yang benar menurut konsepsi teologi keselamatan dalam Alkitab adalah karena sudah diselamatkan baru bertobat. Maka pertobatan itu bukan aksi yang mendahului Tuhan, tapi pertobatan itu adalah reaksi kita terhadap Tuhan setelah Tuhan menyelamatkan kita. Keselamatan itu Allah aktif, manusia pasif. Pertobatan itu manusia aktif, Allah aktif. Ulang. Keselamatan itu Allah bekerja secara aktif, tapi manusia pasif, nyandak backing apa-apa. Tetapi dalam kerangka pertobatan, manusia aktif, Allah aktif. Allah tidak pernah pasif. Jadi sekali lagi kita ulang, menurut konsepsi Alkitab, karena kita sudah diselamatkan, maka kita harus hidup dalam pertobatan. Jadi kalau bertobat dulu baru selamat, ini dia bahasa keren antroposentris, menekankan usaha manusia. Tapi itu bukan Alkitabiah. Kita dalam membicarakan teologi keselamatan bukan antroposentris, tapi kristosentris. Jadi bukan berpusat pada usaha dan tindakan manusia, tapi berpusat pada usaha dan tindakan Allah. Maka di dalam membicarakan keselamatan ada 2 istilah yang penting. 1, ada konsep tentang sinergisme. Apa sih sinergisme? Sinergisme. Maksudnya kata keselamatan itu harus merupakan sinergi antara Allah dan manusia. Allah dan manusia harus bekerja sama. Allah ada peran, manusia ada peran. Tapi kita mau bilang, nyanda ada konsep itu di Alkitab. Keselamatan itu bukan hasil kerjasama. Keselamatan itu tidak seperti ajaran agama-agama lain. Allah menawarkan, manusia memberi respon. Itu tidak ada di Alkitab. Alkitab tidak menganut konsep sinergisme. Keselamatan itu kerjasama. Alkitab menganut pandangan monergisme. Dari kata mono, satu, sepihak. Jadi keselamatan itu tindakan sepihak Allah. Nyanda ada andil sedikit pun. Inilah yang disebut sola gratia. Segala sesuatu dari awal sampai akhir Allah bekerja. Sesudah Allah menyatakan keselamatan, sesudah Allah menyatakan penebusan, sesudah Allah menyatakan pengampunan dosa, baru Tuhan menuntut pertobatan. Jadi sama dengan begini, mana lebih dulu? Menangis dulu baru lahir, atau lahir dulu baru menangis? Ya pasti lahir dulu baru menangis. Iman atau pertobatan itu sama dengan tangisan. Jadi orang lahir dulu baru menangis. Orang dilahirbarukan dulu secara rohani, ditebus dulu, diselamatkan dulu, dinyatakan pengampunan dosa dulu, baru dia bereaksi. Maka kita ulang tadi, pertobatan itu bukan aksi mendahului tindakan Tuhan, tapi pertobatan itu adalah reaksi kita setelah Tuhan menyelamatkan. Ini harus disampaikan untuk mencegah, supaya jangan kira manusia boleh selamat dengan usahanya sendiri. Itu konsep agama-agama lain. Dari awal sampai akhir, dari permulaan sampai akhir, Allah yang bekerja. Maka itu Alkitab bilang sola gratia. Kamu diselamatkan bukan oleh usahamu. Jadi setelah ayat 1-2 berbicara tentang keputusan Tuhan sudah mengampuni, sudah menyelamatkan, sudah menebus, sudah mengakhiri masa penghukuman, baru ayat 3-5 tuntutan pertobatan. Jadi mana lebih dulu? Keselamatan dulu baru pertobatan, atau pertobatan dulu baru keselamatan? Dari struktur ini kita mengerti
Karena sudah diselamatkan, baru tuntut pertobatan. Sehingga betul-betul kita melihat pertobatan itu adalah reaksi kita. Karena Tuhan sudah selamatkan, maka kita harus hidup dalam pertobatan. Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib, kita jangan berbuat dosa lagi. Karena Yesus sudah menebus dosa-dosa kita, kita jangan mengulang-ulang dosa yang sama. Karena Kristus sudah mencurahkan darahnya, maka Dia menuntut kita bertobat. Karena Yesus Kristus telah menetapkan keselamatan, baru Dia menuntut kita hidup di dalam kekudusan. Karena Yesus Kristus telah menyelamatkan umat manusia dari dosa, maka Tuhan berkata, jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Yesus Kristus menjadi satu-satunya. Lalu sesudah itu, saudara tahu tidak? Ini menjadi kerusakan-kerusakan di dalam cara berpikir teologi kita, sehingga akhirnya jemaat tidak bertumbuh dengan sistem teologi yang benar. Karena itu saya bertanggung jawab untuk memberi pengertian, meluruskan. Memang kadang-kadang saya juga merasa bahwa jemaat melihat kadang-kadang khotbah Hamilasut itu terlalu akademik, seperti di kampus, terlalu sulit dipahami. Tapi sekian lama kamu telah dimanja oleh khotbah-khotbah yang tidak bertanggung jawab, yang tidak berbobot, yang tidak bermutu, yang tidak memiliki kerangka teologi yang kokoh. Tapi saya percaya setelah 7 tahun di sini, saya akan pergi. Saya tidak punya ketakutan lagi, karena saya telah meletakkan dasar. Ini tanggung jawab pribadi saya dengan Tuhan. Maka setiap kalimat yang keluar dari mulut saya siap mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Supaya saudara-saudara jangan ditipu, jangan dibodohi. Mari kita mengerti cara berpikir menurut konsepsi Alkitab. Jangan sombong. Jangan kira kita boleh selamat dengan usaha kita. Kita tidak mungkin selamat dengan usaha kita. Itulah yang dikerjakan oleh Allah.